Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, pimpinan Sekolah Alam Kebun Main yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati hadratul mukarramin, para guru, para pamong. Tadi qadarullah wa masyafa'al, dia kabar bahwa ada yang sakit, syafahumullahu syifaan ajilan, syifaan tamman, syifaan la yughadiru saqaman. Yang kami hormati para pembawa acara, Pak Rizky dan Pak Abi, dan juga seluruh hadirin hadirat, termasuk yang kita sayangi adik-adik sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah. Barakallahu fikum. Puji syukur kita unjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada pagi hari ini dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik sekalian, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Al-Quranul Karim dan bulan Ramadan adalah satu perkara yang saling terkait erat. Ya, satu sama lain tidak bisa dipisahkan, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, Suratul Baqarah ayat yang ke-185, bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu. Dan di dalam bulan ini Allah kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa sebagai petunjuk Al-Quran itu dan penjelasan atas petunjuk itu, dan yang membuat hamba-hambanya ini mampu membedakan yang hak dan batil, membedakan yang benar dan yang salah, membedakan yang halal dan yang haram, membedakan yang baik dan yang buruk, membedakan yang terpuji dan yang tercela. Dan di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, dan dengan puasa itu kita dituntun la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah, Al-Quran dan Ramadan adalah dua sumber kemuliaan bagi kita. Tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Misalnya tadi kita sudah sebutkan bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan melampaui kemuliaan 4 bulan yang disebut sebagai bulan mulia. Arba'atun hurum.
Dari 12 bulan Allah memuliakan 4 bulan. Bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya, kita masih berada di salah satu bulan mulia, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu disebut Arba'atun Hurum, 4 bulan mulia. Tetapi begitu Allah menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, maka kemuliaan bulan Ramadan berlipat-lipat melebihi kemuliaan bulan-bulan haram tadi, sehingga Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau penghulu pemuka dari semua bulan yang ada dalam perjalanan hidup kita. Kemudian kita juga mengetahui malam di mana Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi malam yang juga paling mulia. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam yang disebut sebagai malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Malam yang khairum min alfi syahr. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 itu bisa 1001, 1002, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 juta. Bisa lebih dari itu. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia bighairi hisab, tidak terbatas, tidak terbilang, tidak terhitung. Maka betapa luar biasanya Al-Quranul Karim turun di satu malam, malam itu menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan tadi, bulan terbaik, melampaui 4 bulan mulia. Yang berikutnya misalnya, malaikat yang menjadi perantara wahyu Al-Quran, yang membawanya dari langit kepada Rasulullah SAW, kepada yang mendapatkan amanat untuk menyampaikannya untuk seluruh umat manusia, untuk rahmatan lil alamin, yakni Muhammad SAW. Malaikat yang menyampaikannya menjadi malaikat yang paling mulia, namanya Jibril alaihissalam. Dan begitu dia mendapatkan tugas untuk menjadi pembawa wahyu Al-Quran, dia menjadi Sayyidul Malaikat, dia menjadi penghulu seluruh malaikat. Demikian pula Rasul, Nabi yang menerima wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya, maka Nabi Rasul Muhammad SAW tersebut menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia. Tidak ada yang mengungguli kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh nabi dan seluruh utusan-utusan Allah. Di antaranya diperlihatkan oleh Allah dengan cara beliau diperintahkan menjadi imam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu di bulan Rajab ini menurut jumhur ulama, di mana di tahun ke-11 Bi'tsah beliau diperjalankan oleh Allah pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha di sisinya. Jadi ketika berada di Masjidil Aqsa, Nabi SAW menjadi imam bagi para nabi dan para rasul kesemuanya. Menurut satu hadis sahih, jumlah nabi-nabi yang pernah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sekitar 124.000 orang. Dan dari jumlah itu ada sekitar 315 orang yang mendapatkan amanat untuk menjadi rasul, menyampaikan risalah kepada kaumnya. Jadi Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu mereka semua, 124.000 nabi dan 315 rasul yang pernah diutus Allah. Hanya 25 yang disebut namanya di dalam Al-Quran dan dikisahkan, sebagian dengan kisah-kisah yang panjang, sebagian hanya disebut nama dengan kisah yang pendek. Inilah yang kemudian menjadi kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bagi siapapun yang melekat, kemuliaan bagi siapapun yang
terhubung dengan Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW, sang penerima wahyu. Kemudian tempat di mana Al-Quranul Karim diturunkan di muka bumi ini, maka tempat itu akan menjadi tempat yang paling mulia. Sebelum hijrah, maka surah-surah yang turun disebut surah-surah Makkiyah karena dia kebanyakannya turun di kota Makkah. Maka kota Makkah menjadi kota yang paling mulia di muka bumi. Maka bumi Makkah menjadi tanah haram Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kalau kita berada di tanah haram, di Masjidil Haram, sholat di sana sekali sholat pun senilai dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Demikian pula ayat-ayat yang turun seba'da hijrahnya Rasulullah SAW disebut sebagai ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah, yang mana sebagian besarnya turun di kota Madinah. Maka kota Madinah pun menjadi kota yang sangat mulia, yang dijaga oleh Allah, tidak akan dimasuki Dajjal, tidak akan dimasuki oleh ta'un atau wabah penyakit gitu ya. Kemudian kota Madinah ini bisa memisah penduduknya antara yang baik dengan yang buruk, sehingga yang buruk akan dikeluarkan ya. Keberkahan yang luar biasa bagi kota Madinah. Bahkan Rasulullah mendoakan keberkahan kota Madinah 2 kali lipat dari kota Makkah. Inilah ya. Demikian pula kita sholat di Masjid Nabi SAW, maka kita mendapatkan nilai sholat 1.000 atau bahkan ada riwayat yang menyebut 10.000 sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi tempat di mana Al-Quranul Karim turun menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi. Segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran, bulan turunnya, malam turunnya, malaikat pembawanya, Rasul penyampai risalahnya, tempat diturunkannya, kesemuanya menjadi mulia karena dia terhubung, dinisbatkan dengan Al-Quranul Karim yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, Allah telah memuliakan kita dengan Islam, memuliakan kita dengan Al-Quran. Maka barang siapa mencari kemuliaan dari yang selain itu, sungguh Allah pasti akan justru menimpakan kehinaan kepadanya. Inilah Al-Quranul Karim, sumber dari kemuliaan kita sebagai umat Islam, umat yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan wahyu Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyimak bacaan Al-Quranul Karim yang dimulai dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Kita semua diberi kemuliaan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah umat Nabi SAW akan menjadi mulia. Dengan kemuliaan yang tidak dapat dikejar oleh umat-umat yang lain. Karena Al-Quran sekali lagi disebabkan Al-Quran yang menjadi penghubungnya. Yang terhubung dengan Al-Quran selalu akan meraih kemuliaannya. Sebagaimana misalnya para penghafal Al-Quranul Karim disebut sebagai huffaz, disebut sebagai hamalatul Quran, ya. Hamalatul Quran, para pemikul Al-Quran, maka mereka dinisbatkan kepada Al-Quran sehingga mereka juga dinisbatkan kepada Allah. Mereka disebut sebagai ahlullahi fil ardi. Mereka adalah keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Karena apa? Karena mereka menjaga kalamullah, menjaga firman Allah, menjaga wasiat Allah, menjaga pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran dengan menghafalkannya dalam diri mereka, dengan menerjemahkannya menjadi tingkah laku, menjadi akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Quran, seperti yang disebutkan bunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa akhlak beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim, karena seakan-akan semua ayat Allah yang turun kepada beliau oleh beliau telah diterjemahkan ke dalam sikap, ke dalam akhlak, ke dalam adab, ke dalam muamalah, ke dalam pergaulan, kepada setiap tindak tanduk, di setiap nafas, di setiap detik beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para hamalatul Quran sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya, para a'immatil muslimin, ya, para imamnya kaum muslimin, pemimpin, para ulama, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para auliyaillah, mereka semuanya adalah keluarga Allah di bumi karena mereka menjaga Al-Quranul Karim di dalam diri mereka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat Al-Quran, menyia-nyiakan karunia Allah menjadi umat terbaik yang memiliki Al-Quranul Karim sebagai panduan, sebagai bahkan penyembuh, syifa bagi apa-apa yang kemudian kita derita di dalam dada kita. Al-Quranul Karim adalah obat. Al-Quranul Karim adalah kawan akrab. Al-Quranul Karim adalah tempat kita mencurahkan isi hati. Tempat kita mengambil saripati kekuatan untuk menghadapi segenap kehidupan. Oleh karena itulah kenapa Quran disebut sumber kekuatan. Sebagaimana kalau kita baca Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari memiliki urusan-urusan yang panjang lagi melelahkan. Nah, kalau pada siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki urusan yang panjang dan melelahkan, apa yang sebaiknya beliau lakukan di malam hari? Mungkin bayangan kita kalau siang kecapean, urusannya banyak, ya, repot, susah, capek. Maka yang harus dilakukan malam hari adalah istirahatlah yang cukup, ya. Jangan lupa cuci tangan dan kaki sebelum bobo, lalu minum susu, ya, sebelum boboknya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah justru berfirman, "Qumil laila illa qalila." Berdirilah di waktu malam untuk salat kecuali sedikit. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'anul Karim itu secara tartil. Itulah kekuatan yang bisa digunakan untuk siang hari, ya, mengurusi urusan-urusan yang panjang dan melelahkan. Maka di sana Allah justru memerintahkan Rasulullah untuk berakrab-akrab dengan Allah, berakrab-akrab dengan Al-Quran, dengan tadi yang disebutkan, qumil laila illa qalila, justru berdirilah di waktu malam untuk beribadah, kecuali sedikit saja untuk istirahat, warattilil Qur'ana tartila, dan justru bacalah Al-Quranul Karim itu dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dengan akal berusaha, berjuang untuk memahami pesan-pesannya, dengan hatinya ta'zim, menyimak dan menggumamkan sami'na wa ata'na karena yang dia baca, karena yang dia lafalkan adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita jangan sampai menjadi umat yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam suratil Furqan bagaimana Allah merekam keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, duhai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan.
sebagai sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, sebagai sesuatu yang mereka berpaling darinya, lebih memilih yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita adalah kaum yang dekat, yang akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW karena berpaling dari Al-Quran. Dan berpaling dari Al-Quran juga bukan hanya akan berakibat keburukan di akhirat dengan Allah berpaling dari kita. Sungguhnya dia sudah menjadi masalah sejak di dunia. Siapa yang dipalingkan dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran Karim, falahu ma'isyatan dhankan, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang penuh dengan tekanan, yang sempit, yang susah. Karena tadi kita sudah sebutkan Al-Quran itu ruh kehidupan, Al-Quran itu kekuatan kehidupan. Sehingga Rasulullah SAW yang menanggung beban-beban yang sangat berat di siang hari, beliau harus membebaskan budak, beliau harus menolong anak-anak yatim, beliau harus menyantuni para fakir miskin, beliau harus senantiasa menyambung silaturahim pada orang-orang yang memutus silaturahim itu kepada beliau. Beliau terus menerus menghimpun orang di dalam kebenaran dan kebaikan yang beliau yakini. Dengan beliau dicaci maki, beliau dilempari batu, beliau ruku, lehernya dijerat dengan tali, beliau sujud, kepalanya diinjak dan dituangkan kotoran, ya, perut hewan dari punggung sampai kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau harus menyaksikan sahabat-sahabatnya disiksa dengan siksaan yang keji tanpa beliau bisa menolong mereka. Kesemuanya tekanan-tekanan yang sangat luar biasa itu, yang sangat berat untuk dihadapi itu, mampu dilewati oleh Rasulullah SAW karena kekuatan yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Kekuatan yang beliau dulang setiap malam dengan tahajud beliau, ya, dengan munajat-munajat beliau, dengan doa-doa beliau, lalu Allah pun mengaruniakannya di siang hari bagi beliau kekuatan yang luar biasa. Bertahan di tengah segala kepahitan, bertahan di tengah segala tantangan-tantangan yang sangat, ya, dahsyat itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sumber kekuatannya adalah Al-Quranul Karim, dan sumber kekuatannya adalah kalamullah, dan sumber kekuatannya adalah bagaimana menjadi Qur'ani di setiap keadaan kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sinilah kita memahami urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Maka meskipun bisa kita lakukan juga dari sekarang, Ramadan terutama adalah momentum untuk kita semua untuk mengupayakan, memperjuangkan supaya keluarga kita menjadi keluarga Qur'ani. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi keluarga Qur'ani? Ya, bukan hanya nanti saat Ramadan, bahkan kita bisa mulai sampai hari ini. Keluarga Qur'ani dimulai dengan tilawatil Qur'an. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau yang pertama-tama adalah yatslu alaihim ayati, untuk mentilawahkan Al-Quran itu kepada mereka. Jadi dari semua ibadah yang terkait dengan Al-Quran Karim, salah satu yang paling mendasar adalah tilawatul Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran Karim. Nah, untuk menjadi keluarga Qur'ani sangat penting bagi kita semuanya untuk menjadikan Al-Quran sebagai salah satu bacaan utama kita sebelum bacaan-bacaan yang lain. Ada orang yang merasa waktunya selalu kurang sehingga dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Sementara sesungguhnya
Kalau saja kita memprioritaskan Al-Quran di atas yang lain, maka Allah sangat mudah untuk menjadikan waktu yang kita miliki mencukupi untuk segala produktivitas yang telah kita rencanakan. Orang merasa tidak cukup waktunya untuk membaca Al-Quran, tidak bisa menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, tidak mampu untuk kemudian meluangkan waktu membaca Al-Quran, itu karena Al-Quran bukan prioritas baginya. Adapun orang-orang yang memahami bahwa Al-Quran itu prioritas, maka jelas dia menempatkannya sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang paling awal, sesuatu yang jauh lebih prioritas daripada yang lain, baru disusul kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan begitu, karena kita telah memulai hari kita dengan menjemput keridhaan Allah melalui Al-Quran Al-Karim, ya, tentu ini akan memudahkan kita untuk menata waktu-waktu berikutnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini saya sarikan dari pengalaman begitu banyak orang, bahkan juga pengalaman pribadi, bahwa dengan memprioritaskan Al-Quran, maka yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana tidak, sementara Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kita memprioritaskan, mendahulukan kalamullah dibandingkan yang lain, mendahulukan ucapan Allah dibandingkan ngurusin ucapan orang, ngurusin ucapan kita sendiri, ngurusin ucapan-ucapan manusia dan makhluk secara umum, tentu ini akan menjadi sesuatu yang menunda-nunda produktivitas kita. Semakin memperkeruh, semakin mempersulit kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Maka penting untuk memprioritaskan Al-Quranul Karim. Ada yang mungkin memilih dengan ikut program one day one juz misalnya, satu hari satu juz, ya, menghafal melafalkan, membaca, mentilawahi Al-Quran itu. Sungguh sudah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada tentu yang membaca tanpa mengetahui maknanya karena memang keterbatasannya dalam berbahasa Arab. Tetapi membaca saja sudah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada seorang bapak, ya, dia terus-menerus membaca Al-Quran, padahal tidak faham. Maka anaknya yang jauh lebih faham ilmu agama, faham bahasa Arab, bertanya kepada ayahnya, buat apa sih bapak itu baca-baca apa-apa yang tidak bapak fahami? Kemudian bapaknya bercerita, ada seorang nak yang mengambil air dari telaga untuk dia bawa ke rumah. Orang itu membawa ember, maka dia selalu berhasil membawa air dari ember itu untuk dituang ke rumah. Sementara satu orang lain yang lebih tua darinya selalu mengambil air itu dengan keranjang bambu. Yang tentu keranjang bambu itu berlubang-lubang, bersela-sela karena terbuat dari anyaman. Dia ditegur, Pak, kalau begitu caranya Bapak nggak akan berhasil untuk membawa air itu. Bapak akan selalu airnya itu ya lepas gitu ya, karena keranjang bambu yang bolong tadi. Kemudian bapak itu mengatakan, tapi setidaknya nak, ya keranjang bambuku ini menjadi bersih. Jadi ternyata meskipun airnya tidak berhasil dibawa, dengan berulang kali ngambil air dengan keranjang bambu itu, keranjangnya itu jadi bersih, jadi kinclong, jadi tidak lagi tersisa noda-noda, tidak lagi tersisa kotoran-kotoran di situ. Bapak ini tadi yang ditegur anaknya karena baca Quran meskipun tidak faham artinya, mengatakan, demikianlah nak, aku ini membaca Al-Quran, tidak faham artinya, tidak ngerti maknanya, tapi setidak-tidaknya hatiku menjadi bersih. Masya Allah ya, pemahaman yang luar biasa. Jadi anaknya mungkin ngambil
airnya pakai ember, jadi bermanfaat air itu. Tetapi si bapak hanya mengambil air pakai keranjang yang bolong-bolong. Tetapi tetap saja dengan mengambil air itu, keranjangnya menjadi begitu bersih. Dengan membaca Al-Quran meskipun tidak memahami maknanya, itu pun sudah sangat luar biasa, bisa menjadi sarana tazkiyatun nafas, menjadikan hatinya menjadi bersih. Jadi ini tilawah, iklim tilawah. Sekedar membaca ayat-ayat Allah pun akan menjadi sebuah aktivitas yang sangat menarik dan nyaman tentunya di keluarga yang Qurani. Baca Quran, ba'da maghrib baca Quran bareng-bareng. Ba'da subuh terdengar dari masing-masing kamar, bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, anak-anak baca Quran. Masya Allah, itu akan menjadi suasana yang sangat Qurani. Jadi tilawah. Pertama-tama adalah bagaimana membaca itu sendiri, membunyikan huruf-huruf itu sendiri akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi keluarga Qurani. Dan pahalanya Masya Allah luar biasa. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim itu akan menjadi 10 hasanat, 10 kebaikan di sisi Allah. Harf atau huruf dalam bahasa Arab itu bermakna kata yang belum memiliki arti kalau tidak bergandeng dengan kata yang lain. Jadi huruf dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ya selain isim dan fiil, ya, kata isim, kata benda, fiil, kata kerja, huruf, harf itu kata selain isim dan fiil, gitu ya. Bisa kata hubung, kata sambung, kata depan, ya, kata penghubung dan lain sebagainya itu disebut sebagai harf dalam bahasa Arab. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa tentang hadis ini bukan makna huruf-harf di sini adalah kata selain kata benda dan kata kerja. Beliau bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi aku katakan kepada kalian, alif itu satu huruf, alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Ya, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah betul-betul letter. Alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu semuanya 10 hasanat hitungannya di sisi Allah. Kalau kita mengucapkan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapatkan 190 hasanat kebaikan yang luar biasa karena terdiri dari 19 huruf. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan keutamaan yang lebih-lebih lagi, Rasulullah SAW bersabda di waktu yang lain, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan bersama dengan malaikat-malaikat pencatat amal yang mulia. Jadi kedudukan seorang manusia yang mahir membaca Al-Quran itu oleh Allah dinilai begitu tinggi sampai dibersamakan dengan malaikat-malaikat pencatat amalnya. Kemudian walladzi yata'ta, orang yang terbaca di dalam terbata-bata di dalam membacanya. Mungkin termasuk kita ya, terbata-bata dalam membacanya. Ini tidak perlu khawatir karena bahkan Rasulullah SAW mengatakan falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa saja? Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Pahala yang kedua, pahala belajar membaca Al-Quran. Jadi tentang menumbuhkan iklim tilawah, menumbuhkan iklim membaca ayat-ayat Allah Al-Quran Al-Karim di rumah kita perlu ya, upayakan bersama. Ada waktu-waktu yang dialokasikan oleh anggota keluarga untuk berakrab-akrab, bermesra-mesra dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Ini upaya kita dalam menjadikan keluarga kita keluarga Qurani. Mudah-mudahan di bulan Ramadan terutama bisa diatur betul-betul waktunya sehingga paling tidak bisa menghatamkan, membaca atau tilawah Al-Quran itu sampai
selesainya bulan Ramadan. Jadi sebenarnya harusnya sangat indah kalau bisa setiap bulan. Kalau mampu lebih dari itu, sangat indah kalau bisa 10 hari sekali. Sangat indah kalau bisa sepekan sekali. Sangat indah kalau bisa 3 hari sekali bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quranul Karim. Karena ini akan menjadi wirid yang menjaga kita di dunia dan di akhirat. Wirid, ya, zikir terbaik, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan mengingat Allah yang terbaik itu, ya, dengan membaca firman-Nya Allah, membaca kalamullah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Ini tilawah. Yang kedua, program untuk menjadi keluarga Qur'ani bersama-sama adalah dengan memahami maknanya. Bahkan memahami maknanya ini menurut satu lagu, ya, yang disarikan dari ucapan seorang salafus saleh, Yahya bin Mu'ad ar-Razi radhiyallahu anhu, bahwasanya tombol hati itu ada 5. Syifa'ul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknane, atau membaca Al-Quran sambil direnung-renungkan dengan maknanya. Maka, ya, setelah level tilawah tadi kita penuhi sebagai target, tadi saya katakan target juga tidak perlu muluk-muluk. Saya dalam 1 bulan khatam itu sudah sangat baik, gitu ya. Itu bisa menjadi target kita dalam tilawah. Yang kedua adalah memahami pesan-pesannya dan memahami makna-maknanya. Maka dia menjadi obat hati tadi. Syifa'ul qalbi adalah membaca Quran, ya, dengan maknanya. Baca Quran dengan memahami artinya. Yang ini kita tidak perlu muluk-muluk targetnya. Mungkin berbeda dengan target tilawah yang 1 juz per hari tadi. Kita bisa mentargetkan untuk menjadi keluarga Qur'ani, kita setiap hari mengkaji 1-3 ayat, ya. Luangkan waktu, duduk sejenak, mungkin sehabis sholat tarawih atau sehabis isya sebelum sholat tarawih. Bapak bisa mengumpulkan istri dan anak-anaknya, ya. Suami bisa berhimpun, ya, bersama keluarganya. Kemudian salah satu dari mereka, bisa bapaknya paling afdal, ya, itu, ya, membacakan atau menjelaskan pemaknaan atas 3 ayat. Cukup 3 ayat. Jadi setiap hari rutin 3 ayat akan menjadi keistiqomahan. Jadi, ya, di keluarga ada sebuah budaya untuk menghidupkan pengkajian Al-Quran, meskipun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Jadi ada, ya, yang bisa menjelaskan maknanya. Boleh dengan membaca tafsir kemudian dimaknai bersama, tidak ada masalah, ya. Boleh juga bahkan dengan membaca bersama-sama tafsirul Quran, ya. Misalnya tafsirul Quran karya Imam Ibnu Katsir atau para ulama yang lain. Tetapi mungkin kalau itu tidak mampu, ya, membaca terjemahan, ya, Departemen Agama yang hampir selalu ada di rumah-rumah kita, ya, dari Kementerian Agama menerbitkan Al-Quran terjemah bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dibaca, difahami. Kalau tidak mengerti, bisa tadi bertanya kepada yang lebih paham, itu, ya, tentang makna ayat itu. Jadi 3 ayat per hari akan menjadi kekuatan yang luar biasa dari pemahaman kita terhadap pesan-pesan Al-Quran. Jadi selain iklim tilawah, yang kedua iklim pengkajian. Iklimnya adalah untuk memahami isi Al-Quran, memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, rekan-rekan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, iklim tilawah. Tadi kita bisa bangun di rumah kita, terutama di bulan Ramadan, ya dengan tilawah ba'da subuh atau ba'da maghrib, ya. Kemudian yang kedua adalah iklim taklim terhadap makna Al-Quran. Berusaha untuk mengilmui, memahami angen-angen sak maknane. Tidak perlu banyak-banyak. Sehari cukup 1-3 ayat, tetapi dikupas, dimengerti, difahami betul-betul, diimani betul-betul, dan diyakini betul-betul sampai nanti bisa dilaksanakan betul-betul. Ini adalah Al-Quran Karim yang kedua. Yang ketiga adalah tadabbur. Ya, tadabbur ini kalau mampu sendiri alangkah baiknya kita mentadabburi ayat-ayat tertentu secara tematik, ya, memahami ya pesan-pesan Al-Quran secara mendalam dan pribadi sifatnya. Tadabbur, ya, ya ini jauh lebih sulit dari yang pertama dan yang kedua, tetapi insya Allah dimudahkan. Karena Allah sudah berjanji untuk memudahkan siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, dan janji Allah itu pasti. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan benar-benar sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di sini menunjukkan Al-Quran itu pelajaran yang terbuka dibentangkan oleh Allah. Hanya persoalannya bukan soal mampu atau tidak mampu mengambil pelajaran, tetapi soal mau atau tidak mau. Karena Allah bertanya, fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ini menurut para ulama isyarat dari Allah betapa mudahnya Al-Quranul Karim itu difahami dan dimengerti oleh semua umat Islam, oleh semua orang yang kemudian memiliki ghirah keislaman. Mudah untuk difahami. Siapa yang semangat membaca Al-Quran, mudah untuk memahami Quran. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajarannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi tadabbur ini dijanjikan Allah, lihat dabbaru ayatih, betul-betul untuk ditadaburi ayat-ayatnya oleh kita semua. Ayat-ayat yang paling mudah untuk ditadaburi biasanya tentang perumpamaan, dan ini adalah banyak dalam Al-Quran. Atau ayat-ayat tentang kisah, ya, lebih-lebih kisah menempati porsi terbanyak di dalam Al-Quranul Karim. Betapa Allah menyajikan kisah para nabi dan para rasul, para penempuh jalan yang lurus, itu semuanya dalam bentuk kisah-kisah Al-Quran. Maka mentadaburi kisah-kisah Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang sangat menguatkan keimanan kita, karena di sanalah kita dididik oleh Allah untuk meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus. Di mana jalan lurus itu bisa kita ketahui dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Nikmat keimanan, nikmat ketaatan, nikmat kemaksiatan, sampai kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keimanan, nikmat ketaatan, nikmat ibadah, ya, nikmat di dalam melaksanakan amal-amal saleh, ya. Itu betul-betul yang dirasakan seorang hamba tadi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadabbur jalan orang-orang yang diberi nikmat dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang bersama mereka akan menyampaikan kita kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tentu tidak lupa dengan mencegah diri kita jatuh ke dalam
jalannya orang-orang yang dimurkai, jalannya orang yang sesat. Ini akan menjadi juga sebuah hal yang penting untuk kita camkan, untuk kita perhatikan supaya kita tidak dimurkai Allah dan tidak tersesat ya. Jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab ya, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tadabbur yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus itu ya. Ini pentingnya tadabbur. Kalau kita tidak mampu tadabbur sendiri, kita bisa mendengarkan tadabbur para ulama, menyimak tadabbur para ulama ya, menyimak tadabbur para asatid, para guru-guru kita ya. Ya, mendengarkan majelis-majelis tentang tadabbur Quran. Ini insya Allah akan juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi yang pertama tilawah, yang kedua mencoba mengkaji isi maknanya, yang ketiga tadabbur. Jadi kalau yang kedua dengan terjemah dan tafsir, yang ketiga sudah tadabbur. Tadabbur itu artinya diproyeksikan ke dalam hal-hal yang kita hadapi di kehidupan. Tadabbur. Yang keempat, menjadi keluarga Qurani tentu dengan berkomitmen ya untuk melaksanakan berbagai tuntunan-tuntunan Al-Quran, dimulai dari yang mudah dari diri kita, dimulai dari yang kecil, dimulai sekarang juga dari apa-apa yang kita ketahui dari Quran dan penjelasannya di dalam tafsir maupun di hadis Nabi SAW. Apa yang sudah kita pahami dari kandungan Quran, mari kita laksanakan. Apakah itu sholat tepat pada waktunya, apakah itu menjauhi perkara yang haram, apakah itu bagaimana kemudian kita berpuasa sesuai tuntunan, apakah itu kemudian akhlak-akhlak yang kita terapkan dicontoh dari Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim, dan benar-benar engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini semuanya bisa kita terapkan ya. Kita terapkan mulai yang kecil-kecil, yang mudah, yang sederhana. Memelihara wudhu misalnya ya, kita biasakan orang serumah memelihara wudhu, menjaga wudhu. Kalau wudhunya batal ya, maka segera berwudhu lagi. Kalau kemudian selesai wudhu bisa dilengkapi dengan sholat sunnah ya. Yang kecil-kecil yang bisa kita amalkan dari semua ajaran Al-Quran, ini kita biasakan dan kita saling mengingatkan, saling menguatkan di antara semua anggota keluarga. Kita lakukan demikian. Ini perlu komitmen dan perlu program ya, kita susun program bersama-sama. Misalnya dalam bulan Ramadan besok kita susun program bahwa kita insya Allah sekeluarga puasa full. Kemudian kita insya Allah dalam sholat 5 waktu diusahakan semuanya berjamaah. Meskipun di rumah karena kondisi pandemi misalnya tetap berjamaah dengan anggota keluarga gitu ya. Ini yang kedua, misalnya sholatnya 5 waktu berjamaah. Kemudian yang ketiga, dalam sepekan minimal bisa 5 kali qiyamul lail atau sholat tarawih berjamaah gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, misalnya dalam sehari minimal sedekahnya 5.000 rupiah atau 50.000 atau 500.000 atau 5 juta boleh gitu ya. Minimal sedekahnya segitu. Atau yang berikutnya ya, membaca Al-Quran minimal 5 halaman setiap selesai sholat. Maka insya Allah kita akan paling tidak ya, kalau selesai sholat disiplin ya, sehari bisa 25 halaman, jadi bisa lebih cepat khatamnya, tidak sampai 30 hari gitu ya. Insya Allah malah 25 hari bisa khatam jadi di Al-Quranul Karim ini. Kemudian memprogram yang lain, kita dalam sebulan paling tidak menyediakan 5 kali takjil untuk tetangga-tetangga misalnya, dan lain sebagainya. Semuanya dalam angka 5 supaya mudah diingat-ingat dan mudah diamalkan. Jadi mengamalkannya ini akan tertuntun kalau kita memiliki programnya. Ini menjadi keluarga Quran. Yang kelima, sesekali menghadiri majelis Quran. Baik yang majelis pembacaan dengan misalnya mengikuti imam yang bacaan suaranya bagus, merdu, menyentuh hati gitu ya.
atau kemudian kita juga bisa menghadiri majelis tadabbur Quran, meskipun melalui online ya, melalui daring, ya, ikut kajian-kajian. Ini akan menyembuhkan dan menyuburkan ya tekad kita untuk menjadi keluarga Quran. Demikian yang dapat kita sampaikan ya. Jadi ada 5 poin tadi. Yang pertama, membumikan tilawah di rumah kita. Yang kedua, memahami makna ayat ya, tidak perlu muluk-muluk, sedikit demi sedikit, 1 ayat 2 ayat sehari. Insya Allah akan menjadi kebaikan asalkan istiqomah. Yang ketiga, tadabbur ya. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran bisa kita maknai bersama di dalam memproyeksi kehidupan kita sendiri, ya, sudah sesuaikah dengan nilai Quran. Yang keempat, tadi mengamalkan nilai Quran dalam keluarga, kita program di Ramadan besok supaya semuanya optimal. Dan yang kelima, ya, refreshingnya menghadiri majelis-majelis Quran, baik yang dibaca tilawah dalam sholat yang menyentuh hati kita, ataupun juga tadabbur-tadabbur yang sangat-sangat insya Allah akan menjadi renungan mendalam bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.